Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini sebelum kita memulai materi pembelajaran tentang cabang-cabang iman, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Bahrul Ulum dari mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah yang pada saat ini ingin memberikan sebuah pembelajaran kepada kalian semua. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat ya. Amin. Dalam keadaan baik ya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut kepada pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya, tolong angkat tangannya. Ahmad Fauzan, Ahnaf, Anggi, Anindya, Astri, Aurel, Dafa, Geo, Fahmi, Gatvan, Gita,
untuk pembelajaran PAI ini. Apakah kita perlu untuk belajar agama? Ketika kita belajar agama, kita akan mendapatkan suatu dorongan moral untuk berbuat suatu kebaikan. Pelajaran agama ini sangatlah penting untuk kita, ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada? Seperti contoh, ya, kita makan sebagai seorang muslim, baca doa nggak? Itu adalah agama. Ketika kita masuk waktu zuhur, kita melaksanakan sholat nggak? Perlu nggak itu? Wajib sebagai seorang muslim. Nah, inilah tujuan untuk belajar agama, agar senantiasa kita melaksanakan suatu ibadah, suatu kewajiban kita, agar ibadah kita berjalan dengan baik. Semua yang kita laksanakan, ibadah kita diterima oleh Allah. Sekarang kita buka pembelajaran PPT pada saat ini. Nah, coba dilihat, ya. Sekarang kita masuk pada bab 3, yaitu materinya cabang-cabang iman, ya. Cabang-cabang iman ini banyak. Kalau berbicara cabang, ya, diibaratkan sebuah pohon. Pohon ada cabangnya nggak? Cabang-cabangnya itulah, ya, yang nanti akan kita uraikan menjadi sebuah materi yang insya Allah kita akan melaksanakannya ketika dalam kehidupan kita sehari-hari. Fondasinya yaitu adalah iman. Adalah iman. Pengertian cabang iman secara umum, ya. Iman bentuk suatu keyakinan, ucapan, perbuatan menjadi bagian dari iman seorang muslim. Seorang ulama mengatakan iman, apa itu iman? Percaya, yakin dengan sepenuh hati. Diucapkan wa ikrarun bil lisan. Diucapkan dengan apa? Lisan. Dilakukan dengan perbuatan, dimantapkan dengan hati. Itu namanya iman. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, berarti kita termasuk orang yang beriman. Hadis Nabi, iman itu memiliki 77 cabang yang dibagi menjadi 3. Nih. Ya. Yang pertama, keyakinan di hati. Yakin malaikat, kitab, rasul, takdir, hari akhir. Lisan, mengucapkan syahadat, berzikir, membaca Al-Quran. Amalan perbuatan, menunaikan sholat, menolong orang lain, menyingkirkan bahaya dari jalan. Ini dari 77 cabang, nah, diringkas menjadi berapa? 3. Tadi itu, ya, yang saya sebutkan, ya, keyakinan, hati, ucapan, dan perbuatan. Ya, lanjut. Menganalisis cabang iman. 1, memenuhi janji. Memenuhi janji ini adalah sikap menepati apa yang telah diucapkan atau disepakati.
baik kepada Allah maupun sesama manusia. Seperti contoh, ya, kita berjanji, teman-teman, nanti malam, ya, saya akan datang ke rumahmu untuk mengerjakan tugas PR pelajaran pendidikan agama. Nah, ini contoh. Ketika kita sudah mengucapkan dengan lisan, ya, berarti kita sudah apa? Berjanji. Nah, ketika kita sudah berjanji, berarti kita harus menepati. Karena apa? Kita orang yang beriman. Contoh lagi dalam kegiatan sehari-hari, pertemuan yang sudah sepakati mengembalikan barang yang dipinjam. Ini contoh, misalkan, ya, Zahra, saya pinjam ini pulpen, ya, 1 hari, nanti sore saya pulangkan. Nah, pinjam sebuah barang dalam waktu yang tertentu yang telah disepakati. Ini ada 5. Contohnya dalam suatu kegiatan sehari-hari. Ada ayat Al-Quran. Surat apa tuh? Surat apa? Al-Isra ayat 34. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa tuh? Coba dibuka Qurannya, surat Al-Isra ayat 34. Surat Al-Isra. Nanti sore saya pulangkan. Nah, pinjam sebuah barang dalam waktu yang tertentu yang telah disepakati. Ini ada 5. Contohnya dalam suatu kegiatan sehari-hari. Ada ayat Al-Quran. Surat apa tuh? Surat apa? Al-Isra ayat 34. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa tuh? Coba dibuka Qurannya, surat Al-Isra ayat 34. Surat Al-Isra ayat 34. Ayat 34. Dah, yang ketemu? Surat Al-Isra ayat 34. Dah? Dah. Coba tolong disimak temennya baca. Bismillah. Bagiannya. Ini kata Allah, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Salah satu, ya, ucapan ini adalah janji. Ucapan kita berikrar, ya, ini merupakan sebuah janji. Lanjut. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Nikmat. Apa sih itu nikmat gambarannya? Apa? Nikmat. Ya. Semua yang kita dapatkan dari Allah, nih, itu merupakan suatu yang nikmat yang harus disyukuri. Contoh, kita bernapas gak? Bernapas gak sampai saat ini?
Nikmat bukan tuh? Nikmat. Nah, contoh lagi. Kita apa lagi? Bisa nggak makan? Makan nikmat gitu. Nah, ketika kita dikasih rezeki suatu makanan, kita makan. Nah, insya Allah makan itu akan terasa nikmat. Nah, nikmat ini yang kita telah diberikan oleh Allah, maka apa nih? Apa? Mensyukuri nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat, insya Allah kita akan ditambah nikmat kita oleh Allah. Secara arti mensyukur nikmat itu artinya berterima kasih kalau bahasa Indonesianya. Nah, berterima kasih kepada siapa? Kepada manusia, kepada Allah, ya. Kepada manusia dengan ucapan apa? Mengucapkan terima kasih. Kalau kepada Allah, alhamdulillah. Lalu diucapkan alhamdulillah, setelah diucapkan alhamdulillah, kita beribadah kepada Allah. Nah, itulah nikmat yang harus kita syukuri dengan sesungguhnya. Contoh nih. Ya, lalu diucapkan alhamdulillah, setelah diucapkan alhamdulillah, kita beribadah kepada Allah. Nah, itulah nikmat yang harus kita syukuri dengan sesungguhnya. Contoh nih. Ya, ucapkan hamdalah, beribadah dengan khusyuk, bersedekah, berbagi, menjaga kesehatan, menggunakan nikmat untuk kebaikan. Ini contohnya dalam kegiatan sehari-hari ada 10. Ayat Quran. Di dalam Al-Quran surat apa nih? Surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Coba baca artinya. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim. Ya, terima kasih. Nah, ini arti daripada surat Ibrahim tentang syukur nikmat. Ya, kalau kita mendapatkan nikmat, ya, berarti kita harus bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita dapat, ya, sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, maka kita harus bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah apa? Ya, menambah nikmat kepadamu. Nambah itu, ya, akan ditambah dan ditambah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, apa? Allah akan memberikan azab kepada kita. Na'udzubillah. Lanjut. Lalu yang ketiga, memelihara lisan. Analisis cabang keimanan tentang memelihara lisan. Lisan. Apa itu lisan? Lisan. Ucapan. Nah, memelihara lisan, menjaga ucapan agar selalu berbuat baik, bermanfaat, tidak menimbulkan kemudian menyakiti perasaan orang lain. Seorang muslim nih, kita sebagai seorang muslim harus memelihara lisan. Ada sebuah pepatah mengatakan salamatul insan wa hifzul lisan. Selamatnya manusia ketika menjaga sebuah lisan.
Hanya lisan kita ini jangan berbicara sembarangan. Nggak boleh menghina orang, nggak boleh berkata-kata yang menyakiti orang, nggak boleh berkata yang menzalimi teman. Nih, ketika kita berbuat ya yang baik, menjaga lisan kita, insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Insya Allah. Contoh dalam kegiatan sehari-hari, mengucapkan kata-kata sopan pada orang tua, kepada guru dan teman. Yang kedua, hindari gosip, membicarakan keburukan orang lain. Nih, terkadang yang namanya gosip itu tidak terasa, ya, ngomongin kebaikan, keburukan orang lain. Padahal diri kita pun banyak kekurangan. Ada pepatah mengatakan, ya, gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut ya di ujung lautan itu kelihatan. Artinya apa? Kesalahan di depan mata yang ada pada diri kita, kita nggak merasa koreksi. Tapi kesalahan orang yang ada di ujung, yang sangat kecil, itu kita apa tuh? Gibah, menggosip, gosip, ngomongin. Nggak boleh. Nggak boleh. Tiga, tidak memaki, mengucapkan kata kotor saat marah. Ingat nih, terkadang manusia ini terbawa hawa nafsu, ya. Ketika marah, apa tuh? Yang keluar kebun binatang, ya kan? Kata-kata yang kotor, nih binatang keluar, ya. Apa yang dibilang? Ayam ente, kucing ente, tuh. Nah ini seperti contoh yang tidak baik, ya. Kata-kata kotor ketika marah, ya, tidak bohong, nggak boleh. Memelihara lisan. Lalu selanjutnya menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat, ya. Ketika kita menyampaikan informasi, jangan hoak. Tahu hoak ya? Ya, tidak valid ini informasinya. Nah, ini tidak baik, tidak bohong. Yang menyampaikan informasi harus yang akurat, yang sesuai dengan informasi dan bermanfaat. Yang keenam, memuji dengan tulus untuk menyemangati orang lain. Jangan memuji, ya, jangan memuji, tapi itu mencari perhatian yang tidak baik dengan tujuan, ya, yang tidak baik. Jangan. Memujilah dengan tulus, memuji dengan baik, ya, agar apa? Bisa menyemangati, bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Memang manusia tidak luput yang namanya dari pujian. Ketika dipuji, ya, ketika dipuji apa? Orang lain pasti akan senang, betul nggak? Tapi ketika dicaci, dimaki, orang lain akan benci, marah, sedih. Nah, inilah sifat manusia, ya. Tapi ketika kita memuji, janganlah kita memuji yang berlebihan, ataupun ada, kalau bahasanya, ada udang di balik bakwan, ya, ya, ada sesuatu yang apa? Yang disembunyikan dengan tujuan yang tidak baik. Ini nggak boleh, ya. Ayat Al-Quran surat apa nih? Al-Baqarah ayat 23. Apa kata Allah? Wa qulu linnas husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nih, manusia nih, manusia kan? Manusia, ya.
harus berkata yang qaulan ma'rufan, berkata yang baik. Jangan kita berkata yang tidak baik. Ya. Jangankan orang lain, kita ukur dengan diri kita. Kalau seandainya ada orang yang berkata yang tidak baik kepada kita, kira-kira kita marah nggak? Marah. Tuh. Berarti kalau orang saja berkata kepada kita yang buruk kita marah, berarti ketika kita menghina orang dengan perkataan tidak baik, orang pasti marah. Nih. Ya, siapa yang bilang? Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Lanjut. Menganalisis cabang iman. 4. Menutup aib orang lain. Perlu nggak kita menutup aib orang lain? Perlu. Ya. Menutup aib orang lain berarti merahasiakan, tidak menyebarluaskan keburukan, kekurangan, kesalahan seorang harus tidak diketahui orang lain. Dalam Islam menutup aib merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan termasuk kategori. Sebelum saya tutup materi pada saat ini, pada hari ini, ya, saya ingin memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Ya, satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Saya ingin memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Ya, satu dari akhwat, yang satu dari ikhwan. Yang pertama dari akhwat dulu. Ya, tolong didengarkan. Perkenalkan nama dulu. Saya mau nanya, kenapa seseorang bisa dikatakan beriman jika hanya melakukan cabang-cabang iman yang bersifat ibadah, tapi mengabaikan cabang iman yang berhubungan dengan akhlak sosial? Ya, mengapa orang melakukan cabang-cabang iman, tapi yang bersifat ibadah, tapi mengabaikan cabang-cabang iman yang sosial? akhlak sosial. Ya. Jadi tolong didengarkan. Ya. Ada orang yang melakukan sebuah cabang-cabang iman yang tadi. Ya. Jadi dengerin tuh, sebentar. Hubungan itu ada dua. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Berkaitan tentang masalah cabang iman, ya, ketika ada orang yang melakukan suatu cabang iman, ya, itu bagus, alhamdulillah. Namun di sisi lain ada orang yang mengabaikan perbuatan sosial, ya, harusnya apa? Harusnya seimbang. Ada perbuatan yang baik, cabang iman dikerjain, perbuatan sosial dikerjain. Nah, ini akan sempurna keimanannya. Ya, akan sempurna. Karena apa? Kita hidup di dunia ini ada dua hubungan, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Ketika kita sudah melaksanakan kedua-duanya, insya Allah kita termasuk orang yang beriman, ya, imannya sempurna. Pak, boleh nggak? Ini ada pertemuan tadi. Boleh nggak pas seandainya kita hablum minan nasnya saja? Terbalik nih, dibalik. Hablum minan nasnya aja, kita baik aja. Di dunia baik, sama orang baik, ya kan? Selalu menepati janji, selalu berkata yang baik, tapi tidak sholat, tidak ibadah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, walaupun kita baik di dunia sama manusia, tapi tidak ibadah, nggak bagus. Yang bagus gimana, Pak? Yang bagus dua-duanya. Ibadah dilaksanakan, ya, sholat dilaksanakan, sesama manusia pun berakhlak.
berucap yang baik ya kepada teman-teman, ya, berhubungan dengan sosial yang baik. Itu sempurnanya seseorang ketika sudah beriman, ya. Paham ya? Satu lagi yang dari Ikhwan. Saya Pak. Ya. Saya isi tanya Pak. Bagaimana caranya menjaga lisan? Apa cara efektif untuk menjaga lisan? Dan selain contoh-contoh yang Bapak sebutin tadi, ada nggak sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain yang berhubungan dengan menjaga lisan, Pak? Yang berhubungan dengan menjaga lisan. Jadi bagaimana caranya menjaga lisan dengan efektif? Terus apa aja contoh-contoh perilaku terpuji yang ada hubungannya dengan menjaga lisan? ya. Terima kasih, Pak. Tolong dengerin. Ya, coba disimak lagi. Ya, sini. Cara yang efektif kita untuk menjaga sebuah lisan. Ini salah satu iman. Cabang daripada iman. Bagaimana, Pak? Nah, dimulai ibda binafsik. Nih. Mulai dari diri kita. Kita tanamkan dalam diri kita, ya. Kita berusaha dalam diri kita untuk selalu komitmen, ya, komitmen berkata yang baik. Nah, ini ada perjanjian kepada siapa? Pertama kepada diri sendiri. Tuh, harus komitmen kepada diri kita sendiri. Mulai hari ini saya akan selalu berkata yang baik. Berjanji kepada diri kita, mulai dari diri kita sendiri. Lalu yang kedua, berkomitmen kepada Allah. Ngomong, ya Allah, mulai hari ini saya akan selalu berkata. Mulai hari ini saya akan selalu berkata yang baik. Berjanji kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ketika kita sudah berjanji komitmen dengan diri dan Allah, insya Allah, ya, kita akan menjalani sebuah komitmen, ya, perkataan yang baik. Ya. Tapi ketika kita tidak ada komitmen dalam diri kita dan kepada Allah, maka ucapan kita itu akan berkata yang sembarangan. Ya, kenapa nggak ada janji? Kalau kita merasa janji dengan diri kita dan Allah, insya Allah kita akan mengucapkan perkataan yang baik. Itu yang efektif. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup pembelajaran pada saat ini, ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada saat ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.